Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bentul yang saya hormati, nggih. Pada pertemuan kali ini saya membuat video terkait dengan tindak lanjut dari surat dari Sekda terkait dengan pendataan non ASN, nggih, evaluasi intinya, nggih. Itu mari kita buka untuk edarannya, nggih. Ini adalah tindak lanjut kita, nggih. Itu Bapak Ibu bisa membaca di poin A dan B, nggih. Ini itu sudah kita lakukan di 2 hari kemarin, nggih. Memang waktunya sangat mepet, nggih. Jadi kita istilahnya mohon maaf, nggih. Jadi banyak sekali pekerjaan dan kebetulan mungkin insentif juga, nggih. Itu sudah kita lakukan, itu terkait dengan WA yang saya kirim, nggih, terkait ini, nggih, informasi ini. Itu monggo, nggih. Tadi ini walaupun sudah selesai saya sampaikan, eh, bagi tenaga non ASN pada tahun 2022 itu, nggih. Jadi silahkan ketika masih ada yang memang sudah tidak aktif itu silahkan dinonaktifkan, nggih. Misalnya sudah pensiun atau sudah pindah tugas itu bisa dinonaktifkan agar data kita adalah data yang valid, nggih. Itu monggo di aplikasi Gadisnya silahkan dinonaktifkan. Kemudian juga mengisi eh, sudah terdaftar di data pendidikan, nggih. Dia sudah masuk mana? Apakah di Dapodik atau Simpatika atau belum, nggih. Itu sudah kita lakukan pada paling lambat pada Kamis 14 September 2023 pukul 24, nggih. Itu Bapak Ibu sudah melakukan itu, nggih. Nah, kemudian kita juga menindaklanjuti terkait dengan eh, poin poin C, nggih. Poin C, melaporkan tenaga non ASN yang bekerja tenaga pasca pendataan tenaga non ASN tahun 2022, nggih. Format terlampir. Nah, di sini Bapak Ibu tidak membuat formatnya atau mengirimkan data ke email ini, nggih. Tadi ada yang salah. Kalau informasinya sekedar baca dari edaran mungkin akan bingung dan menanyakan filenya seperti apa, terus kapan ngirim. Nah, itu eh, nanti kita lakukan lewat aplikasi, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mengupdate data atau memastikan data di aplikasi si Gadis itu sudah sesuai atau sudah valid, gitu. Kemudian kita yang akan mengirim ke email ini, gitu. Mari kita masuk ke aplikasinya, gitu. Jadi kita pakai aplikasi di Bapak Ibu setelah login di menu beranda, nggih, silakan dengan scroll cukup ke bawah, nggih. Itu nanti ada. Kemudian kalau mau lihat edarannya bisa, nggih. Kemudian di sini Bapak Ibu menambahkan pesertanya, nggih, siapa yang ikut dalam pendataan ini, nggih. Itu silakan klik, nggih. Ini pastikan data yang muncul, data-data ini adalah data yang sudah benar, nih. Jadi dalam arti ketika ada kesalahan silahkan dibenahi. Semua data sumbernya adalah dari data pegawai, nih. Jadi data pegawai bisa dibenahi. Adapun di sini kita memberikan fasilitas untuk KK karena KK itu diminta, ini saya encrypt karena ini data pribadi, nih. Nanti kalau nggak di encrypt nanti diblokir, itu, itu hanya tidak bisa dibaca. Oke. Jadi Bapak Bapak Ibu untuk data KK kita berikan fasilitas untuk mengklik di sini. Ya, di sini kita klik, kita eh, tambahkan misalnya tes, gitu. Nah, ini data sudah terupdate. Di sini ada tulisan tes, itu sebenarnya ini tulisannya tes. Oke, kalau memang sudah benar kita contohkan nih. Di sini diklik tambahkan. Di sini masih ada yang tanggalnya kosong, gitu. Nah, silakan diupdate. Nah, itu. Kemudian di sini yang sudah masuk di pendataan tahun 2002 tidak ikut lagi. Karena kita fokusnya pada pasca pendataan tahun 2022. Nggih, semuanya, nggih, kita
nanti memastikan semua pegawai itu masuk. Tidak harus dengan kriteria apa-apa, enggak. Nanti kita yang mengkriterikan aja. Misalnya dulu kan yang misalnya ada petugas keamanan atau yang lain itu tidak ikut pendataan juga tidak seperti itu, nggih. Jadi kita hanya mendata semua, pastikan tapi data itu adalah benar. Pertama data yang harus benar sekali adalah NIK dan KK itu wajib. Kalau yang lain juga harus benar. Kemudian terdaftar di data pendidikan. Ini semua di data pegawai. Jadi kita memastikan siapa saja yang masuk di Dapodik yang sudah dibuka. Apabila belum juga belum, nggak usah dimanipulasi dengan menambahkan sudah gitu. Itu kan tetap nantinya ketika tersinkron di aplikasi Dapodik ketika di masuk eh, data berikutnya nanti akan ketahuan bahwa seandainya tidak terdaftar di Dapodik dia akan ada informasinya gitu. Itu. Nah, kalau sudah selesai mengupdate semua silahkan menambahkan dengan klik tambahkan. Oke, itu. Jadi sudah ada centang sudah di entry nggih. Nah, seperti itu. Kemudian kembali ke beranda di sini akan muncul nama tersebut di depan. Oke, berarti dia sudah ikut pendataan ini. Oke, seperti ini. Pendidikan kemudian yang perlu diperhatikan yang bersangkutan punya riwayat SK-nya nggih. Atau membatalkan silakan klik batalkan. Nah, riwayat SK itu juga diminta untuk lampiran keduanya. Itu silahkan klik di sini ada 13 riwayat nggih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan riwayat atau mengedit atau menghapus nggih. Kalau mengedit ya silahkan diedit. Klik nggih. Kalau mau menghapus silahkan hapus. Kalau mau menambahkan silahkan menambahkan dengan mengisi data sesuai dengan SK perpanjangan atau pengangkatan tenaga non ASN itu nggih. Nah, di sini sudah ada ini sebenarnya sama dengan yang dulu. Tidak tetap nomor SK, tanggal SK, tanggal awal kerja, akhir kerja, penempatannya, unit kerjanya, pembuat SK-nya siapa, jabatan, penataan SK, dan pembayaran, kemudian klik simpan, gitu. Seperti itu. Ya, kemudian setelah ditambahkan dan sudah dipastikan benar, gitu. Oh ini sudah memang jumlahnya sesuai, semua sudah benar, nah, silakan Bapak Ibu kembali ke beranda. Oke. Sini. Nah, setelah memang ini kan baru satu, misal mau menambahkan lagi ya silahkan menambahkan sesuai semua sampai hijau. Sampai hijau tulisannya yang di sini tombolnya diklik sampai centang-centang ini nanti akan muncul di depan ini ke bawah. Jadi berapa itu sudah final menjadi eh, peserta yang ikut pendataan ini. Bila tidak ditambahkan nanti tentunya tidak akan ikut. Itu. Ya, kemudian setelah selesai itu tentunya nanti data itu akan di-sharingkan gitu. Kita akan membuat rekap data nominatif itu dengan mengklik di sini untuk men-sharing data nominatif. Oke, nah di sini ada dua cetak nominatif dan mengisi di sini untuk dikirimkan. Nah, sama nggih. Jadi kita coba klik nah, seperti ini akan muncul formnya nggih, form yang sesuai dengan pendataan itu kalau sudah melihatnya. Kemudian ini jenengan cetak nggih, silakan print, cetak kemudian tanda tangankan kepala sekolah, dicap, kemudian diisikan di sini, kemudian diklik kirim. Nah, kalau sudah dikirim berarti sudah apa istilahnya kita tahu eh, bahwa data tersebut sudah diketahui sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah. Okay. Jadi di situ sudah jelas nih. Itu. Nah, itu cukup itu nggih untuk pendataan ini nggih. Jadi selesai sampai dikirim. Nggih. Mungkin itu nggih dari tutorial dari saya nggih. Monggo mengoptimalkan waktunya untuk bisa
mengerjakan ini nggih. Terkait data itu sebenarnya kita hanya perpanjangan tangan dalam arti ketika ada edaran kita tindak lanjuti dan setelah selesai kita berikan ke stakeholder yang berkepentingan gitu. Jadi kita hanya menolong membantu saja terkait dengan pendataan ini. Soal terkait tindak lanjut lebih lanjut dari pendataan itu adalah wewenang dari BKPSDM nggih. Seperti itu nggih tutorial dari kami. Bapak Ibu Sobat Bentul yang saya hormati, mungkin itu dari saya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Si Gadis Pentul nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bentul. Terima kasih.